Iya, setelah berbulan-bulan penuh kontroversi dan juga proses panjang, Elon Musk kini resmi mengakuisisi Twitter ke dalam kerajaan bisnisnya. Orang terkaya di dunia ini sekarang memimpin salah satu jejaring sosial paling berpengaruh di planet ini. Yes, Elon Musk telah menyelesaikan kesepakatan senilai 44 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 687 triliun rupiah untuk membeli Twitter. Dikabarkan Elon Musk juga akan melakukan perubahan mendasar pada Twitter. Lalu seperti apa nasib Twitter di bawah kendali Elon Musk? Kita akan bahas bersama dalam Nasib Twitter di Tangan Elon Musk. Ya, ini adalah drama akuisisi Twitter ya oleh Elon Musk. Jadi kita akan sama-sama bahas nih seperti apa sih perjalanan yang cukup berdrama ini gitu ya, akuisisi Twitter oleh Elon Musk. Musk memang mulai menunjukkan ketertarikannya saat ia membeli saham Twitter secara reguler sejak awal tahun ini dan juga pada Maret 2022, Musk ini sudah mengumpulkan 5% saham Twitter. Nah, sebulan kemudian, tepatnya pada bulan April gitu ya, Musk tiba-tiba menjadi pemegang saham terbesar di Twitter. Setelah bertemu dengan chairman Twitter, Brad Taylor, Musk juga kemudian diangkat menjadi anggota dewan direksi Twitter. Musk ini awalnya terlihat puas gitu ya dengan posisinya di dewan direksi Twitter. Tapi ia mulai sering mencuitkan rencananya untuk mengubah Twitter yang kemudian disambut dingin oleh CEO Twitter Parag Agrawal. Nah, pada 14 April, Musk secara terang-terangan mengumumkan niatnya untuk membeli Twitter senilai 44 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, awalnya Dewan Direksi Twitter menolak proposal ini, bahkan sampai menyiapkan skema poison pill untuk mencegah Musk membeli Twitter secara paksa. Setelah melalui berbagai diskusi, Twitter terima tawaran Musk nih dan akhirnya Dewan Direksi Twitter melunak dan juga berubah pikiran. Nah, pada 25 April, Twitter mengumumkan mereka telah menerima tawaran akuisisi oleh Musk. Tapi pada pertengahan Mei 2022 giliran Musk nih yang malah berubah pikiran nih agak-agak labil ya. Jadi ia mengungkap kekhawatirannya tentang jumlah akun bot dan juga spam yang ada di Twitter. Musk juga kemudian meminta Twitter untuk menyediakan data tentang jumlah pengguna asli yang ada di platformnya. Nah, CEO Twitter, Parag Agrawal mengatakan jumlah akun bot di platformnya ini kurang dari 5% dari jumlah pengguna aktif harian. Ini permintaannya agak banyak ya. Nah, sekarang kita lihat nih di slide selanjutnya, apalagi yang dilakukan oleh Elon Musk dalam perjalanannya membeli Twitter. Nah, di bulan Juli ini Musk mengumumkan untuk batal membeli Twitter. Ini memang proses perjalanannya panjang ya, ini akuisisi yang dilakukan oleh Elon Musk ini. Nah, pada 8 Juli Musk ini tidak puas dengan jawaban dari CEO Twitter Parag Agrawal yang terkait data yang ia minta tentang jumlah akun botnya. Ia meyakini bahwa jumlah akun bot di Twitter ini lebih tinggi dari yang diklaim dan ini membuat Musk mengumumkan ingin membatalkan rencananya untuk membeli Twitter. Dan karena itu di bulan Oktober nih Twitter nih nggak tinggal diam gitu ya. Dia nggak juga menerima begitu apa yang diputuskan oleh Elon Musk. Mereka akhirnya menyeret Musk ke pengadilan untuk melanjutkan akuisisinya. Nah, akhirnya keduanya ini beradu di meja hijau pada 17 Oktober untuk menentukan apakah Musk akan dipaksa untuk membeli Twitter atau justru malah sebaliknya. Nah, setelah beradu argumen lewat dokumen pengadilan selama beberapa pekan, Musk kembali berubah pikiran. Jadi CEO Tesla ini tiba-tiba mengumumkan akan melanjutkan kesepakatannya untuk membeli Twitter. Dan juga telah menyelesaikan kesepakatan senilai 44 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 683 triliun rupiah. Nah, selanjutnya kita akan bahas begitu ya. Ini sebetulnya apa aja sih yang dilakukan Elon Musk setelah akhirnya membeli atau mengakuisisi Twitter ini. Nah, ini ada 3 sebetulnya ya poin penting yang sudah dilakukan oleh Elon Musk. Untuk yang pertama yang sudah dilakukan Elon Musk adalah membeli Twitter ini adalah merombak jajaran kepemimpinan Twitter ya. Jadi ia ini langsung mendepak CEO Twitter, Parag Agrawal, CFO Ned Segal dan juga Vijaya Gadde dan juga kepala kebijakan perusahaan. Lalu di bawah kepemimpinannya ini Musk ini beride gitu ya untuk mengirit biaya infrastruktur dan juga pengeluarannya dengan mem-PHK banyak sekali karyawannya dan jumlahnya ini diperkirakan mencapai 50% dari total karyawan Twitter ya atau sekitar 3.700 karyawan.
Nah, untuk karyawan yang tidak terkena PHK akan menerima email lewat email perusahaan, sementara untuk karyawan yang terkena PHK, emailnya akan dikirimkan lewat alamat pribadi. Ini agak-agak kejam juga ya Mas ya. Tapi selanjutnya yang tidak kalah menghebohkan adalah keputusan Elon Musk yang mewajibkan akun centang biru untuk membayar biaya bulanan gitu ya sebesar $8 Amerika Serikat atau sekitar Rp125.000 per bulannya. Jadi kalau setelah Elon Musk nantinya para pemilik akun Twitter yang akunnya centang biru wajib nih untuk bayar 8 dolar Amerika Serikat, tapi kita lihat ya ke depannya apakah ini akan benar-benar dijalankan oleh Elon Musk. Nah, ini adalah alasan revolusi Twitter oleh Elon Musk. Pertama kita akan bahas dulu alasan Musk membeli Twitter. Kalau masih berdalih gitu ya, membantu umat manusia dan juga tidak ingin Twitter ini menjadi wahana tanpa aturan di mana semua orang gitu ya bebas untuk mengatakan apapun tanpa konsekuensi. Mas mengaku memantau situasi media sosial saat ini yang memang cenderung makin dikuasai kaum kanan gitu ya, fundamentalisme dan juga kaum kiri yang juga itu adalah sosialisme atau komunisme gitu. Dan menurutnya gitu ya, keberadaan dari artinya Twitter ini atau dari dua kutub ini memicu perpecahan dan hal itu diperburuk oleh media-media yang memang mengejar clickbait. Nah lalu setelah Twitter akhirnya berhasil dia beli, ya ini memang melakukan banyak perombakan atau revolusi. Jadi belum apa-apa udah bikin heboh gitu. Keputusannya juga cukup menggembarkan seperti artinya tadi kita bahas sebelumnya ya bahwa mengenai PHK karyawan ini cukup menghebohkan. Tapi Elon Musk menjelaskan alasan adanya pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan karyawan di Twitter ini memang harus dilakukan lantaran perusahaan yang mengalami kerugian kurang lebih sebesar 4 juta dolar Amerika Serikat atau setara 62,8 miliar rupiah jika kursnya 15.000 rupiah, 15.700 rupiah per $1 Amerika Serikat ya di setiap harinya. Jadi PHK ini adalah sebagai langkah efisiensi yang memang harus ditempuh oleh Twitter. Sementara itu karyawan Twitter yang di PHK kemudian melayangkan gugatan nih class action terhadap perusahaan di pengadilan Federal San Francisco. Mereka ini berargumen bahwa keputusan PHK Twitter ini melanggar US Worker Adjustment and Retraining Notification Warrant Act. Dalam aturan itu tertulis perusahaan yang memiliki 100 karyawan atau lebih wajib memberitahu karyawannya tentang PHK massal 60 hari sebelumnya. Nah, penggugat yang diwakili pengacara Shannon Liz Riordan meminta pengadilan untuk memerintah Twitter mematuhi Warrant Act. Nah, para karyawan ini juga ingin pengadilan melarang Twitter untuk meminta karyawannya menyerahkan hak mereka untuk mengajukan perkara. Bahkan nih karena keputusan PHK karyawan oleh Musk, PBB sampai angkat bicara gitu. Komisaris PBB untuk hak asasi manusia Volker Turk mengeluarkan surat terbuka kepada Elon Musk, pemilik baru Twitter Inc. dan mendesaknya untuk memastikan hak asasi manusia menjadi pusat pengelolaan Twitter. Jadi nggak boleh sembarangan gitu ya PHK karyawan. Nah, bagaimana sih nasib karyawan Twitter ke depannya dan tentu saja para penggunanya di tengah Twitter dalam kendali Elon Musk? Kita nantikan saja ke depannya akan seperti apa ya. Akan ada kehebohan-kehebohan apa lagi dan akan ada keputusan apa lagi yang diambil oleh Elon Musk.